Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang sabar atau enggak itu adalah akan bisa terlihat pada saat pukulan pertama. Sabar. Ya. Kan kalau orang misalnya diberi musibah sakit, itu kalau sabar kan balasannya surga. Sabar dalam hal ini apakah sabar menahan sakit atau sabar tidak berobat? Ya. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155 dan 157. Itu dikatakan kum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi pasti akan diuji oleh Allah dengan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, kekurangan jiwa, ya. Artinya kematian dan sakit, termasuk sakit di dalamnya diuji. Ya. Jadi bahwa itu adalah merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyatakan di sini wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Artinya apa di sini sesungguhnya bahwa ketika diuji seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyadari betul, kita gembira bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang sabar itu adalah menyatakan bahwa musibah ini adalah dari Allah. Dan musibah ini semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Jadi kita yang dapat musibah sendiri yang datang kepada kita, semua nanti sama-sama akan menghadap Allah. Kita menghadap Allah, musibah yang diberikan kepada kita menghadap Allah, artinya melapor. Jadi itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan orang yang sabar. Yakin betul bahwa itu adalah dari Allah. Karena ini dari Allah, dia senang gitu. Apa akibat daripada itu semua? Maka Allah menyatakan ini, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka itu akan mendapatkan salawat dari Allah, akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jadi inilah sesungguhnya pada saat manusia itu diberi sakit atau kematian sekalipun, hakikatnya itu adalah karena kasih sayang Allah. Dan Allah akan memberikan petunjuk. Dan Allah akan memberikan salawat. Namun ketika orang itu diuji dengan sakit tadi, ya kan? Yang dirasakan kan bukan rahmat Allah, bukan petunjuk dari Allah, bukan mendapatkan salawat dari Allah. Yang dirasakan adalah ketidaknyamanan pada saat diuji dengan sakit tadi. Sehingga memang ini yang ayat ini sesungguhnya luar biasa ya. Ya. Ketika kita membaca ayat ini mudah kan? Tapi pada saat ayat ini menimpa diri kita, maka kadang-kadang kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa paham, artinya bisa sabar, ya. Senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga kadang-kadang yang kita tidak menerima itu. Yang kita rasakan ketidaknyamanannya saja. Jadi artinya apa di sini? Bahwa
orang akan sulit memahami hikmah di balik sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang banyak dirasakan oleh manusia adalah sakitnya saja. Sehingga memang disinilah perlunya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya Allah itu memberikan kepahaman kepada kita pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar di sini sesungguhnya senang. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang sabar atau enggak itu adalah akan bisa terlihat pada saat pukulan pertama. Jadi kalau diuji sama Allah pukulan pertama itu gimana? Aduh, sakit melulu. Nggak pernah nyaman hidup. Padahal sakitnya baru 2 hari. Ya kan? Jadi ya puluhan tahun tuh kayaknya hilang gitu. Nah itu artinya mengeluh. Baru kasih, aduh gimana, ketakutan. Takut kepada penyakit. Padahal kepada Allah nggak takut. Gitu. Maka kata Nabi SAW, orang itu ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala dilihat pada pukulan pertama. Apa respon pada pukulan pertama kali? Nah, itulah lulus atau tidaknya. Jadi kalau misalnya ngeluh, udah pasti nggak lulus itu. Tapi kalau ujian pertama kali yang respon dari jiwa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu yang lulus. Dia menerima bahwa ini adalah dari Allah. Kemudian dia kembalikan kepada Allah. Gitu. Jadi terima dulu itu ujian itu, apakah berupa sakit atau berupa malapetaka, terima dulu sama Allah. Nah, rasakan, enggak kayak begini ya, yang namanya ketidaknyamanan itu seperti ini. Nah setelah itu artinya apa? Mengadu kepada Allah, ya Allah. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Ketika merasakan satu keletihan luar biasa, maka Nabi Ayub berkata kepada Allah, ya Allah, ini kayaknya setan sudah mulai menggoda, ya Allah. Jadi bahasanya itu bahasa santun Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bahasa seperti itu Allah sudah ngerti. Ya, hentakkan kakimu wahai Ayub ke bumi, maka muncratlah air itu. Ya, maka air itu ada yang dibikin mandi, ada yang dibikin minum, maka semuanya selesai ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub gitu. Jadi di sini adalah yang dinamakan wabasyiris sabirin itu, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya adalah gembira ketika diberikan ujian seperti itu oleh Allah. Kemudian gembira bahwa Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan salawatnya, akan memberikan petunjuknya. Ya. Jadi itu adalah nilai satu kesabaran. Dan seperti tadi disebutkan bahwa di surat 39 ayat 10 itu bahwa nilai kesabaran itu adalah tanpa batas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengidam-idamkan bagaimana nilai kesabaran tanpa batas ini bisa kita peroleh. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya bisa sabar. Seperti di surat 16 pada ayat yang ke-127 itu.
Nah, kemudian tadi pertanyaan, apakah tidak boleh apa yang namanya sabar terus kemudian nggak berobat? Enggak, berobat, tetap berobat gitu. Tapi perasaan kita itu artinya nerima nggak dengan penyakit tadi? Terima kita dulu. Nah, kemudian usaha berobat. Jadi yang namanya bersabar itu bukan diam terus kemudian tidak berusaha pergi ke dokter, bukan begitu yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan bersabar itu betul-betul perasaan ini menerima. Ya, karena sebelum penyakit itu turun sudah dikabar-kabari oleh Allah bahwa Allah akan menurunkan itu. Ya. Kalau respon pertama kali bahwa semuanya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam artian kita betul-betul gembira, senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang namanya ketidaknyamanan pasti kita tidak tahan. Nah, ketidaktahanannya itu mengeluh kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya, begitu caranya. Barangkali itu, wallahu a'lam, Bu Ali. Bah, sebentar, Bah. Yang dimaksud dengan sabar itu kita merealisasikannya dengan banyak istighfar atau gimana, Bah? Ya. Kalau dalam keadaan sakit, kita beristighfar aja. Nah, itu sudah termasuk merealisasikan kesabaran itu atau dengan ya. Coba lihat di surat 16 ayat 127 itu. Sabar tanpa batas. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jangan bersempit hati, ya. Jadi itu yang namanya sabar. Jadi tidak mengeluh, ya. Menerima dengan lapang dada, itu namanya sabar, Pak. Itu definisi sabar itu. Kalau tadi tidak sakit hati karena orang lain menganiaya kita, ya. Tapi ini yang datang bukan orang lain yang menganiaya, tetapi penyakit. Maka kita apa? Ya, lapang dada dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti kita secara fisik merasakan ketidaknyamanan. Nah, pada saat merasakan ketidaknyamanan itulah sesungguhnya itulah yang kita laporkan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nilainya, nilai kesabaran itu di situ. Pada saat kita diuji sakit, pada saat kita diuji dengan berbagai macam kesulitan, disitulah nilainya itu jauh lebih tinggi daripada ibadah. Nilai kesabaran itu jauh lebih tinggi daripada ibadah. Bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan Allah ngasih pahala itu. Tapi karena memang ini pemberiannya ini luar biasa, ya enggak hitung-hitungan Allah ngasih pahala, ya sudah pasti bahwa ini memang sesuatu yang berat. Gitu. Cuma tidak usah khawatir. Artinya apa? Minta tolong kepada Allah supaya Allah berikan satu kesabaran. Bisa menahan itu. Tapi kalaupun memang tidak kuat, sudah. Meminta kepada Allah supaya Allah berikan kesembuhan. Begitu, Pak. Jadi kesabaran itu hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Degman. Wallahu a'lam. Jadi kita banyak beristighfar juga ya. Ya, bukan hanya istighfar saja, Pak. Jadi istighfar itu adalah kan memohon ampunan kepada Allah. Ya. Jadi dengan bahasa kita aja, mau minta apa paling yang mau minta sembuh, minta sembuh. Berikan jalan keluar, ya Allah, berikan jalan keluar gitu. Bahasa kita gitu, aja. Bahasa kita. Siap. Ya, kalau istighfar itu adalah itu kan memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu beristighfar. Kemudian apa kebutuhan kita kepada Allah? Ya udah, bahasa kita aja. Paling pakai bahasa apa?
bahasa kita, bahasa Iya, pakai bahasa Jawa bisa, bahasa Betawi bisa. Allah bisa, Pak. Allah bisa bahasa Jawa. Bahasa Betawi juga bisa. Bahasa Madura juga bisa. Gitu. semua bahasa, Pak ya. Iya, Allah yang menciptakan, apalagi cuma bahasa, mah kecil itu. Orang manusianya aja diciptakan sama Allah ya. Iya. Nah, barangkali itu Pak Ligiman. Allahu a'lam. Bagaimana solusi menghadapi kondisi sekarang di mana sedang susah ekonomi menurut Allah dalam Al-Quran? Status sekarang pedagang tidak memiliki penghasilan tetap. Iya. Apa yang harus kita tingkatkan kepada Allah agar bisa lewati kondisi ekonomi sekarang dengan status lulus ujian yang baik? Ya. Yang pertama adalah yaitu tadi di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 100 sampai 157. Di situ dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Jadi akan diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kekurangan makanan, kekurangan harta. Itu sudah merupakan sunatullah. Jadi di situ bersabar. Nah, kemudian tingkatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar ya. Maka pendekatan diri kepada Allah itu coba buka di surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untuk. Ya. Jadi apa itu maksudnya? Suruh perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memperbanyak harta. Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi suruh banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama selawat. Nah, selawat kepada Nabi SAW. Jadi semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kaya itu adalah Allah. Jadi kondisi ekonomi seperti yang kita rasakan sekarang bukan hanya kita saja. Ya, umat-umat terdahulu ya, zaman-zaman terdahulu zamannya Nabi Muhammad SAW, bahkan zaman sebelum Nabi Muhammad sama juga. Misalnya seperti zamannya Nabi Yusuf ya, paceklik 7 tahun kekeringan. Nah, ini kan kita belum sampai tahunan ya. Jadi semuanya akan dirasakan oleh manusia. Tapi di sini Allah memberikan solusi, perbanyaklah istighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka Allah nanti akan memperbanyak rezekinya turun ya. Berkah dari langit dan dari bumi akan dibuka oleh Allah SWT dengan memperbanyak istighfar ya. Nah, kemudian kata Nabi, semua zikir, semua istighfar itu baru sampai di antara langit dan bumi. Maka harus diikuti dengan berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru istighfar kita, permohonan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya itu harus dilakukan secara ihsan. Menghadirkan seolah-olah Allah berada di hadapan kita, kita lagi berdialog dengan Allah gitu. Ya Allah, ya, ini ya Allah, berikan rezeki ya Allah, kondisi susah nih ya Allah, ini ada COVID-19 ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah. Dengan bahasa kita aja gitu. Akan jauh lebih bisa dirasakan oleh jiwa kita. Ya, curhat sama Allah itu. Jadi itulah pentingnya kita itu punya Allah ya. Bisa tempat untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah akan berikan jalan keluar. Bersabar, bersabar. Karena sabar itu nilainya tanpa batas, ya. Nilai kesabaran itulah sesungguhnya nilai yang tertinggi, melebihi daripada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mintalah kesabaran kepada Allah supaya Allah berikan satu nilai tertinggi di sisinya pada saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, wallahu a'lam. Abah mau tanya, Endang. Ya, silakan Bu Enang. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini, untuk bisa sabar tadi kan, sabar itu kan memang perintah Allah ya, Abah, dalam saat kita diuji sama Allah. Iya. Arti sabar itu ada juga di dalamnya rasa senang ya. Ya. Nah, untuk dapat merasakan senang tadi gitu ya, Bah ya. Berarti kita tuh harus mindset kita harus kita kondisikan bahwa di balik penderitaan ini adalah sesuatu yang Allah menyediakan sesuatu kesenangan setelah ini atau lapang. Nah, untuk lapang itu kan kita nggak bisa semudah itu ya, Bah, tentunya. Mungkin dengan doa yang Robbi srohli sotri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli itu kan mungkin itu bisa dibaca juga ya, Bah ya. Lalu untuk kita bisa menjadi senang tadi gitu, saatnya kita diuji, berarti apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita mindset kita harus kita kondisikan bahwa setelah ini Allah menyiapkan nilai yang luar biasa gitu. Kan setelah kesulitan itu kan ada kemudahan ya, Bah ya. Iya. Inna ma'al usri yusra itu ya, Bah ya. Iya. Nah, berarti mindset kita yang harus seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, Bah. Mungkinkah orang kalau kita belum memahami hal ini, belum mengaji katakanlah, mungkinkah kita akan bisa sabar gitu saatnya diuji sama Allah? Ada nggak yang seperti itu, Bah? Bisa. Caranya ya harus ngaji. Ya, maksudnya kalau orang belum ngaji, tapi memang dia punya sifat yang penyabar, dalam tanda kutip ya, itu mungkin nggak itu masuk kategori yang disebutkan Allah tadi, Bah? Ya, artinya bahwa begini ya, semuanya itu kan harus dengan ilmu. Ya kan? Ya. Bagaimana kita akan menjalankan sesuatu kalau kita tidak punya ilmunya? Nah, jadi kalau kata Imam Asy-Syafi'i begini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita kepingin dunia ya dengan ilmu, kepingin akhirat ya dengan ilmu. Kepingin dua-duanya maka dua-duanya juga harus dengan ilmu gitu. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, Nabi menyatakan ilmu itu ada dua. Al-ilmu ilman. Ya, ilmun fil qalb, fadzalikal ilmun nafi. Ya. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalb, ilmu yang ada di dalam qalbu. Fadzalikal ilmun nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat kata Rasulullah SAW. Wa ilmun alal lisan, ilmu hanya ada di lisan. Ya. Kalau yang ada di lisan ini hanya orang pintar ngomong aja gitu. Tapi yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ada di dalam qalbu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya kesabaran itu kan sesungguhnya substansinya adalah cahaya. Cahaya yang Allah akan masukkan ke dalam qalbu tadi. Maka cahaya ini ketika akan dimasukkan ke dalam qalbu, persoalannya sekarang adalah qalbunya ini sudah pantas enggak untuk dimasukin cahaya. Bagaimana cahaya itu akan masuk ke dalam qalbu kalau qalbunya misalnya masih kotor. Ya, banyak melakukan kedoliman, banyak melakukan kemaksiatan, kebencian jalan terus, kedengkian, buruk sangka, ya kan? Melihat orang senang kalau susah, melihat susah kalau orang senang, ya. Jadi itu artinya bahwa
Kolbu kita belum siap dengan cahaya yang Allah akan masukkan. Jadi kita harus membersihkan jiwa kita terlebih dahulu di dalam kolbu ini. Bersihkanlah semua kotoran-kotoran itu. Artinya kita siapkan kolbu kita itu untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kesabaran, yang namanya kepahaman tentang sesuatu ketika diuji sama Allah, maka itu sesungguhnya hakikatnya adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbu tadi. Sehingga di sini diperlukan yang pertama tempatnya harus bersih, ya. Artinya kolbunya harus bersih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita minta bahwa cahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkan dulu tempatnya, baru minta kepada Allah cahayanya. Baru yang ketiga itu paham, bisa sabar gitu. Jadi bagaimana orang itu akan bisa sabar kalau ilmunya saja belum dapat? Gitu. Orang yang ilmunya dapat saja belum tentu bisa kalau tempatnya belum dibersihkan. Sehingga kalau tadi dikatakan itu bukan mindset. Ya. Yang harus ada itu kolbu set namanya. Kolbu set, Ya, bukan kolbu mindset. set ya, Pak. Iya, kolbu set. Bukan mindset. Jangan main mindset aja kayak itu. Jadi kolbu Karena set main ini. kan tempatnya di kepala ya, Pak. Iya. Makanya kata Nabi, ilmun fil qalb. Nah, itu kolbu set itu yang dimaksudkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nih, gara-gara suka main mindset ya udah. Padahal mindset itu kata Allah nasiyatin kadzibatin khatiyah. Nasiyah, ubun-ubun. Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an itu ubun-ubun. Ya, nasiyatin kadzibatin khatiyah. Ubun-ubun ini tempatnya bohong, tempatnya kesalahan, nggak pernah benar ya. Nah, itu yang banyak dipakai. Makanya orang banyak pusing. Kalau pusing itu biasa. Ini pusing. Nah, gitu. Karena banyak pakai mindset tadi. Maka sekarang yang dipakai itu adalah kolbu set. Jadi jangan, mari kita tukar pikiran. Nah, sekarang dirubah, mari kita tukar kolbu gitu. Artinya apa? Bicara dari hati ke hati. Ya. Jangan tukar pikiran, nanti bertengkar terus ya. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Abah. Ya.